ya, sekularisme dan liberalisme di dunia Islam ini, kemudian mengubah cara pandang umat Islam. Penjajah yang tadinya menjajah secara fisik, dia betul hengkang keluar dari negeri-negeri Islam, tapi dia tetap menanamkan, menancapkan pengaruhnya dengan menyebarkan paham sekularisme dan liberalisme. Sehingga umat Islam ini berpikir, bertindak bukan berdasarkan ideologi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tapi berpikir dan bertindak sesuai dengan ideologi sekularisme dan liberalisme. Apakah dalam sekularisme liberalisme orang nggak boleh beribadah? Boleh, bahkan disuruh beribadah. Silahkan kamu ibadah. Kalau urusan masjid, urusan zikir, baca Quran, silahkan, itu urusan pribadi. Tapi yang namanya sekularisme mengatakan agama cukup di ruang pribadi, ruang privat. Agama tidak boleh ngurusi ekonomi, tidak boleh ngurusi sosial, apalagi politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah subuh Masjid Abu Dzal Al-Ghifari, Kota Malang, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat panjang umur. Kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan ibadah subuh berjamaah di Masjid Al-Ghifari ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap niat kita, setiap amal saleh kita, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan ibadah ini dapat meningkatkan kualitas iman dan amal saleh kita. Insya Allah. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tema kajian kita pada pagi hari ini adalah Al-Quran dan pembentukan generasi. Ada satu fakta yang tidak bisa kita bantah. Fakta yang diterima menjadi catatan sejarah yang luar biasa, yang memukau,
para pengkaji Islam, baik dari dalam Islam maupun dari luar Islam. Apa fakta itu? Fakta bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berhasil membangun satu peradaban Islam yang lengkap, yang syamil, yang mutakamil, komprehensif. Dan peradaban Islam ini tegak dalam kurun waktu hanya 23 tahun. Dan setelah itu tidak sampai 25 tahun sejak hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah membangun daulah Madinah. Tidak sampai 25 tahun sejak Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah itu, umat Islam berhasil menaklukkan Persia dan Romawi. Ini apa artinya? Bahwa Al-Quranul Karim yang merupakan wahyu satu-satunya yang final dan otentik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian Allah mengutus Rasulnya di akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dengan menjadi contoh dan tauladan, menjadi uswatun hasanah bagi kita umat Islam dan bagi seluruh umat manusia. Itu berarti Al-Quran dan Sunnah ini bukan hanya teori-teori hampa, bukan hanya teori-teori yang indah, tetapi juga berhasil mewujudkan generasi unggul yang dapat mewujudkan risalah Islam rahmatan lil alamin ini menjadi sebuah kenyataan dan fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di akhir zaman ini, kita yang hidup di abad ke-15 Hijriah ini, yang hidup di abad ke-21 Masehi ini, ingin mengulangi dan mengembalikan kejayaan Islam, maka kita harus bercermin, kita harus menengok kepada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk generasi Qur'ani yang dapat mengusung dan mewujudkan semua apa yang dicita-citakan di dalam Al-Quranul Karim ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat Al-Quran, kita baca ayat-ayat Al-Quran, generasi itu disebut dengan dua istilah ya. Yang pertama adalah dzurriyyah, dan yang kedua khalfun. Dzurriyyah itu artinya keturunan, khalfun itu artinya pelanjut atau generasi penerus yang melanjutkan cita-cita suatu generasi. Di dalam Al-Quran kata dzurriyyah ini terulang cukup banyak ya. Kalau kita lihat search kata dzurriyyah ya dalam Al-Quran, kita akan dapati minimal di dalam Al-Quran itu ada 10 ayat. Kalau kata khalfun atau khalfihim atau khalfahum itu ada 55 ayat. Kata dzurriyyah di dalam Al-Quran sering kita dengar merupakan satu ungkapan doa Nabi Zakaria ya. Ada di dalam surah Ali Imran. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah
innaka sami'ud du'a. Ya, itu di surat Ali Imran ayat berapa itu? Kurang lebih 37 atau 38. Bisa kita lihat. Setelah Nabi Zakaria melihat kenyataan di depan matanya sendiri, dia menyaksikan seorang perempuan perawan yang bernama Maryam, yang dia asuh, dia didik, putri daripada keluarga Imran yang dititipkan kepada Zakaria untuk mengabdi di Baitul Maqdis, berkhidmat di Baitul Maqdis, jadi merbot masjid. Jadi apa? Merbot masjid. Cita-cita Imran dan istrinya kalau punya anak, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk menjadikan anak yang dikandung di dalam perut istrinya ini sebagai apa? Hah? Sebagai pelayan rumah Allah. Ya, itu kan ceritanya dalam Al-Quran surat Ali Imran, di dalam kisah bagaimana sejarah urutan kelahirannya Maryam sampai kisah kelahirnya Nabi Isa alaihi salam. Ya, itu pasangan keluarga Imran ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya apa? Ma fi batni muharrara. Ya Allah, jadikanlah anak bayi yang dikandung oleh aku, istrinya Imran, itu jadi anak yang apa? Anak yang merdeka, anak yang baik, anak yang mengabdi untuk rumahmu. Ya. Maka Allah kabulkan. Tapi yang dikabulkan oleh Allah, lahirnya itu bukan anak laki-laki. Ternyata yang lahir itu adalah anak perempuan. Idh qalat imra'atu Imran inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ternyata yang lahir anak perempuan. Wa inni sammaituha Maryam, aku namai anak perempuan ini Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan supaya engkau melindungi anak perempuan ini, ya, dari setan yang terkutuk. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria. Intinya setelah Maryam ini akil balik, kemudian sesuai janji orang tuanya ingin dijadikan sebagai merbot Masjidil Aqsa, maka dia dititipkan pendidikannya kepada Zakaria, saudara dari ayahnya, yaitu yang namanya Imran. Apa yang terjadi? Ketika Maryam yang sudah menginjak usia dewasa, dia berkhidmat di Baitul Maqdis, dia mengabdikan dirinya untuk melayani rumah Allah, melayani para jamaah yang salat di Baitul Maqdis, dan dia tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah melakukan maksiat. Dia berada di dalam mihrabnya, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa qala anna laki hadha qalat hiya min indillah innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Kaget Nabi Zakaria, Pak, ketika beliau hendak menginspeksi, ya. Jadi Zakaria ini dulu kepala merbotnya, ketua DKM-nya, ya. Jadi
sebaik-baik profesi, ya, salah satunya selain menjadi pengajar Al-Quran, guru Al-Quran, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah, dalam hadis Nabi SAW. Sebaik-baik profesi yang kedua setelah jadi guru Al-Quran adalah jadi pengurus masjid, insya Allah, ya. Jadi harus berlomba-lomba jadi pengurus masjid, tapi berlomba-lombanya bukan cari untung, berlomba-lomba siap untuk berkorban waktu, harta, dan tenaga untuk memakmurkan rumah Allah. Maka ada satu keajaiban yang dilihat oleh Nabi Zakaria dari seorang anak perempuan ini yang bernama Maryam. Wajada indaha rizqa, ternyata di mihrabnya, tempat dia beribadah, tempat dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Maryam ini setiap kali selesai melaksanakan ibadah di tempat mihrabnya khusus, wajada indaha rizqa, dia dapat makanan dari langit, ya, makanan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari mana engkau dapat ini? Kata Nabi Zakaria, qalat hiya min indillah, itu semua adalah karunia rezeki dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan karunia rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, disitulah baru sadar Nabi Zakaria. Hunalika da'a Zakaria. Kalau Allah bisa memberikan rizki yang tidak disangka-sangka, tidak terduga kepada hambanya yang salihah seperti Maryam, maka kenapa saya harus berputus asa dari rahmat Allah? Hunalika da'a Zakaria. Karena Zakaria ini sudah lama ingin punya anak, belum dikaruniai anak. Baru ketika melihat seperti itu, Nabi Zakaria lalu bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, karuniakanlah untukku keturunan yang baik. Dalam Al-Quran, thayyibah yang artinya kebaikan itu ada untuk beberapa aspek, beberapa jenis. Satu, dzurriyyah thayyibah, keturunan yang baik, dalam Al-Quran surat Ali Imran ini. Yang kedua ada masakinah thayyibah, rumah-rumah tempat tinggal yang baik di sorga, itu ada di surat Taubah. Yang ketiga ada yang disebut dengan baldatun thayyibah, ya, istilahnya itu kan sering dipakai, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, jadi lagu MTQ. Nah, itu surat Saba ayat 15. Negeri yang baik, negeri yang sejahtera, negeri yang aman, adil, tentram, ya, itu baldah thayyibah. Ada dzurriyyah thayyibah, ada masakinah thayyibah, ada baldatun thayyibah. Yang keempat ada hayatan thayyibah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Surat An-Nahl ayat 97. Siapa orang yang beramal saleh, dia beriman kepada Allah, baik laki-laki maupun perempuan, kami akan berikan untuknya kehidupan yang baik di dunia sampai di akhirat. Subhanallah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus mewujudkan 4 thayyibah ini untuk hadirnya generasi, ya, yang diberkahi oleh Allah, generasi seperti yang disebut oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi yang diridhai oleh Allah dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu generasi siapa? As-sabiqunal awwalun. Generasi yang membangun peradaban Islam yang awal mula-mula dibangun oleh Rasulullah. Mereka itu adalah murid-muridnya, ya, Nabi kita Muhammad SAW, yaitu para sahabat Muhajirin dan Ansor. Nah, kalau kita ingin membangun sebuah generasi umat Islam yang unggul, ini harus mencontoh ke sana. Generasinya as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, di mana Allah menyatakan radhiyallahu anhum, Allah telah meridhai mereka. Makanya kalau kita menyebut nama, menulis atau menyebut nama sahabat Nabi, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali Utsman radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan seterusnya dan seterusnya. Ini generasi yang hebat loh. Kita nyebut namanya itu kita berikan label radhiyallahu anhu, Allah telah meridhoinya. Sekarang ada nggak zaman kita sehebat-hebatnya umat Nabi Muhammad, ya? Zaman kita, zaman kakek kita, zaman di atasnya lagi, pokoknya yang setelah zaman sahabat, ada nggak disebut dengan radhiyallahu anhu? Nggak ada, ya. Fahmi Salim nggak ada radhiyallahu anhu. Ustadz Abdul Somad nggak ada radhiyallahu anhu, ya. Kita ini tidak dijamin, tidak ada jaminan garansi dari Allah bahwa kita ini telah diridhoi oleh Allah. Kita hanya bisa berdoa, hafizahullah, mudah-mudahan Allah jaga. Atau kalau kita ingin disebut apa supaya kita minta diampuni oleh Allah, ya, afallahu anhu wali walidayhi wa an walidayhi, begitu. Tapi kalau radhiyallahu anhu kita nggak ada jaminan. Nah, makanya ini kalau ingin membentuk generasi, ya, sebagaimana Al-Quran membentuk mereka, kita harus merujuk kepada generasi siapa? Sahabatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ciri generasi sahabat Rasulullah SAW? Disebutkan dalam surat keberapa? Surat kelima, ya, atau ke-6, surat Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang beriman, siapa yang diantara kalian murtad dari agama? Nah, ini Allah menantang, ya, siapa yang berani murtad dari agama ini, ya, keluar dari agama Islam ini, itu tidak akan mengurangi kehebatan Islam, ya. Makanya ditantang oleh Allah, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kalau ada yang berpikir di antara kalian, hanya kalian orang hebat, hanya kalian orang yang pantas membawa Islam ini, tapi kalian berpikir untuk murtad dari agama ini, mayyartadda minkum an dini, keluar dari agama Islam ini, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah tidak akan rugi, Islam tidak akan rugi, ya. Walaupun banyak orang kaya, orang Islam ada nggak yang jadi orang kaya? Banyak. Walaupun negara-negara Islam banyak yang menghasilkan petrodolar, ya, dolarnya dari petro, apa maksudnya itu? Ya, dari minyak, ya, petrodolar.
seperti negara-negara makmur, negara-negara kaya di Timur Tengah. Ya. Orang Islam menguasai teknologi, menguasai sains, menguasai ekonomi, tapi kualitas agamanya nol, kualitas imannya nol, kualitas keislamannya nol. Siapa di antara mereka yang hebat dunianya tapi agamanya hancur, murtad dari ajaran agama Islam ini, Allah mengatakan pasti kami akan ganti mereka. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Ya. Allah tidak akan kekurangan stok untuk menjaga agama ini. Allah akan persiapkan orang-orang hamba-hamba yang Dia cintai dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekarang pertanyaannya, kita ini umat Islam kualitas hidupnya makin baik, tapi apakah kualitas hidup kita yang semakin baik ini kualitas agama kita makin baik? Belum tentu. Ya. Negara-negara Islam sekarang ini banyak yang runtuh peradabannya, runtuh moralnya. Mungkin dia maju jadi anggota negara makmur 20G20, jadi negara penghasil minyak, negara ini. Coba lihat di Timur Tengah, dulu kan miskin-miskin tahun 50 ya, tahun 40-an, 50-an, Arab Saudi, Emirat, Qatar juga belum ada, Bahrain juga belum ada ya. Itu cuma padang pasir. Tahun 50-60 cuma baru bangun gedung satu. Oh, bayangin ya, setelah booming minyak awal tahun 70-an, barulah mereka membangun ya. Awalnya mereka menerapkan Islam, termasuk di Indonesia. Semangat orang, semangat gairah Islamnya tinggi. Negeri-negeri Islam dulu ketika dijajah ya oleh penjajah ya, negara-negara Islam ini gairah Islamnya tinggi. Coba lihat zaman dulu kakek nenek kita, zaman tahun 40-an, gairah Islamnya tinggi. Orang berjihad itu nggak mikir panjang untuk melawan penjajah ya. Ulama kalau sudah mengeluarkan fatwa, sami'na wa ata'na, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena jihad dulu, Indonesia bisa merdeka. Tapi zaman sekarang jihad ini sudah jadi kata-kata yang buruk ya, itu dibuat takut orang ya. Ini kan sudah jauh tidak seperti yang dialami oleh generasi-generasi pendahulu kita ya. Di Arab Saudi, terapkan syariat Islam ya. Mendeklarasikan dirinya sebagai biladut tauhid, negeri yang bertauhid ya. Menerapkan syariat Islam dalam semua kehidupan. Pakistan juga sama seperti itu, Bangladesh begitu, Afghanistan, Mesir. Tapi kekuatan ya, sekularisme dan liberalisme di dunia Islam ini kemudian mengubah cara pandang umat Islam. Penjajah yang tadinya menjajah secara fisik, dia betul hengkang keluar dari negeri-negeri Islam, tapi dia tetap menancapkan pengaruhnya dengan menyebarkan paham sekularisme dan liberalisme. Sehingga umat Islam ini berpikir, bertindak bukan berdasarkan ideologi Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tapi berpikir dan bertindak sesuai dengan ideologi sekularisme dan liberalisme. Apakah dalam sekularisme liberalisme orang nggak boleh beribadah? Boleh, bahkan disuruh beribadah ya.
Silahkan kamu ibadah. Kalau urusan masjid, urusan zikir, baca Quran, silahkan, itu urusan pribadi. Tapi yang namanya sekularisme mengatakan agama cukup di ruang pribadi, ruang privat. Agama tidak boleh ngurusi ekonomi, tidak boleh ngurusi sosial, apalagi politik. Itulah sekularisme. Liberalisme, ingin umat Islam silahkan beribadah, cara Islam, menikah cara Islam, mati cara Islam. Ya, mulai dari apa? Dikafanin, kemudian dimandiin, dikafanin, disolatin, dikubur secara Islam. Terserah. Islam pokoknya itu aja, 3. Ya, Islam itu 3. Lahir cara Islam, dia diazanin lah, diakekahin macam-macam. Kawin cara Islam, panggil penghulu, qabil tu nikahaha. Ya. Habis itu mati cara Islam. Tapi selain lahir, kawin dan mati, ente nggak usah pakai cara Islam. Silahkan ibadah di masjid, silahkan sholat Jumat, tapi otak dan hatinya umat Islam ini harus dikosongin dari Islam. Apakah seperti ini generasi yang dulu dibangun oleh Rasulullah SAW? Nabi SAW mencontohkan bagaimana menjadikan seluruh aspek kehidupan manusia ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surat Al-An'am 162. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, maksudnya nusuk itu kurbannya, kurban itu mansak, nusuk. Solat dan ibadahku atau solat dan kurbanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, semuanya harus berorientasi untuk Allah, Tuhan semua alam semesta. Ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW itu apa? Iqra. Bukan hanya sekedar perintah membaca, tetapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Setiap aktivitas kehidupan muslim, kalau kita ingin membentuk generasi Qurani, ini harus kembali kepada ayat yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang mewarnai seluruh kehidupan kita, apakah dalam aspek akidah, apakah dalam ibadah, apakah dalam muamalah, apakah dalam akhlak, dalam ekonomi, sosial, politik, pendidikan. Itu semuanya harus dalam kerangka kita beribadah kepada Allah. Bismi rabbika, dengan menyebut nama Tuhan. Jadi nama Allah bukan hanya disebut dalam majelis-majelis zikir. Nama Allah bukan hanya disebut di dalam masjid aja. Nama Allah bukan hanya disebut di pengajian-pengajian saja. Tapi nama Allah harus diagungkan dan ditegakkan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Di pasar harus berlaku hukum Allah. Di kantor, birokrasi, pemerintahan, aspek ekonomi, aspek sosial, politik, semua juga harus kita menyebut nama Allah. Inilah generasi yang dibangun oleh Rasulullah. Generasi yang terbukti 23 tahun Rasulullah hidup berdakwah di Makkah, 13 tahun di Madinah, 10 tahun, melahirkan generasi umat terbaik. Kurang dari 10 tahun setelah Rasulullah wafat, Persia dan Romawi sudah ditaklukkan oleh umat Islam. Ya, inilah sebaik-baik umat, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang hidup di zamanku, di zaman aku hidup. Thumma alladhina yalunahum, setelah itu generasi berikutnya.
Setelah itu generasi berikutnya. Inilah generasi yang bertindak, berfikir, berkeyakinan sesuai dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba Pak, saya baca buku yang ditulis oleh Grand Sheikh Al-Azhar, Profesor Dr. Abdul Halim Mahmud. Beliau ini seorang guru besar, ahli tasawuf, ahli filsafat. Dari kecil didikan Al-Azhar, kemudian S3-nya di Sorbonne, Prancis, di Paris. Ya. Beliau ini sangat zuhud, ya, disebut dengan sebutan di Mesir itu di masa beliau, ulama-ulama zamannya itu menyebut beliau sebagai Al-Arif Billah, orang yang mengenal Allah. Al-Arif Billah. Bagaimana dia mengelaborasi, menjelaskan tegaknya peradaban Islam yang dibangun oleh Nabi SAW? Ada dalam bukunya yang berjudul An-Nabiyyu wal Quran, Nabi dan Al-Quran. Beliau mengatakan, setelah Allah menurunkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Nabi SAW merespon perintah Allah itu dengan apa? Menjadikan seluruh kehidupannya itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Maka bayangkan, beliau tulis di buku itu, bayangkan kalau kita menuntut ilmu saja itu ibadah, kalau kita membangun keluarga itu ibadah, kalau kita beramal soleh itu ibadah, kalau kita berjihad itu ibadah, jihad dalam lapangan ekonomi ibadah, jihad dalam lapangan sosial ibadah, jihad dalam lapangan politik ibadah, dan seterusnya kita jadikan semua ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Bayangkan bagaimana kuatnya generasi itu. Inilah generasi yang membangun peradaban gemilang, yaitu generasi para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ingin membentuk generasi seperti itu, harus ikut kurikulumnya generasi sahabat Rasul. Apa kurikulum pendidikannya? Quran nomor 1. Ya. Mereka belum belajar yang namanya belajar ilmu fisika, matematika, ya, bahasa Inggris, apalah macam-macam skill, soft skill, belum. Mereka kurikulumnya di zaman Rasulullah itu, ya, pertama adalah Al-Quran. Ya, ilmu-ilmu itu nanti akan ikut. Kalau anak-anak kita dididik dengan pendidikan Al-Quran, ya, sebagaimana para sahabat Nabi SAW dididik oleh Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Lihat kurikulum Al-Quran, Pak. Bagaimana Al-Quran ini bisa membangun, membentuk satu generasi yang hebat dalam 23 tahun. Apa kurikulum Al-Quran? Lihat Makkiyah dan Madaniyah. Bagaimana kurikulum Al-Quran itu, pendidikan Quran di periode Makkiyah, sebelum Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah selama 13 tahun, dan bagaimana kurikulum Al-Quran setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Apa yang menjadi kurikulum Allah di dalam Al-Quran yang dipelajari oleh para sahabat? Pertama adalah menanamkan akidah yang kuat. Akidah, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Ini kurikulumnya yang pertama. Di Mekah 13 tahun itu ditanamkan. Ya. Percaya kepada Allah, percaya kepada hari kebangkitan. Makanya selalu diulang-ulang oleh Nabi SAW, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Kalau dalam Al-Quran dikatakan man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan. Man amana billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, itu periode Makkiyah. Wa amila salihan, dan beramal saleh. Buah dari iman kepada Allah dan hari akhirat itu adalah amal saleh. Amal salehnya itu kurikulum di Madinah. Ya. Jadi yang pertama, kita didik anak-anak kita ini dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Ya. Jadi orang tuanya ini yang harus menanamkan akidah. Kalau orang tua nggak sanggup didik anaknya belajar akidah, panggil guru.
Atau anak kita suruh belajar kepada guru yang benar, belajar akidah, tanamkan akidah yang kuat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita manggil guru les privat, kasih honor besar lumayan kepada guru-guru ilmu dunia, tapi kalau kita ini ngasih honor kepada guru-guru agama, apa bahasanya? Seikhlasnya. Ya, kita ikhlas yang ngasih, yang nerima belum tentu ikhlas. Seikhlasnya buat guru ngaji, guru yang ngajarin Quran, seikhlasnya kepada guru yang ngajarin akidah. Ya, itu orang tua yang sembrono itu namanya itu. Ya, itu orang tua yang nggak bertanggung jawab, tidak pandai mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau anaknya pengen lulus, dulu namanya ujian nasional, sekarang ganti lagi ANBK, apa lagi nanti. Ya. Anaknya mau masuk perguruan tinggi, SMPTN, seleksi nasional, les privat ini itu dan sebagainya. Dia keluarkan biaya besar supaya masa depan anak-anaknya ini berhasil. Ya, kita berani keluarin uang, keluarin biaya yang besar. Tapi untuk mendidik karakter anak-anak kita supaya punya akidah yang kuat, punya akhlak yang bagus, kita ini ya, seikhlasnya. Ya. Kalau manggil ustadz, manggil pakai Gojek, ya, nah, suruh Grab sendiri, ntar kita ganti uangnya. Habis itu kasih amplopnya, isinya 50.000. Ya, ini masuk akal? Itu buat mendidik anak-anak kita untuk bisa baca Quran, bisa ngaji, bisa ngerti akidah, bisa ngerti tauhid, bisa ngerti iman kepada Allah, ngerti iman kepada hari akhirat. Ya, mendidik anak-anak kita supaya jadi anak-anak yang soleh, bisa mendoakan kita kalau mati, yang bisa mengurus jenazah kita kalau mati, yang bisa melanjutkan perjuangan kita, iman dan Islam kita diteruskan kepada anak-anak cucu generasi penerus kita. Ya, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat surat At-Tur, ya. Surat At-Tur dan surah di awal itu Ar-Ra'd. Ya, itu kan luar biasa. Ya. Allah akan pertemukan orang-orang yang beriman ini dengan anak cucu keturunannya yang saleh dan salehah. Ya. Allah akan pertemukan mereka, Allah akan angkat derajat mereka, masuk semua ke dalam surga yang namanya Jannatu Aden. Ini kan perlu perjuangan. Ya. Bagaimana sekarang menjaga, membentengi anak-anak generasi penerus kita ini dari faham sekularisme dan liberalisme. Ya. Muslim, iya, berakidah tauhid, iya, tapi mengucapkan salam lintas agama. Ya. ASN, pejabat, ya, pidato, ceramah di mana-mana pakai salam lintas agama. Dikiranya itu nggak kenapa-napa, padahal kenapa-napa. Muslim sholat 5 waktu, sholat Jumat rajin, rapi, tapi menyatakan semua agama benar. Umat Islam jangan merasa paling benar. Ada kebenaran agama di luar Islam, itu kafir, itu murtad. Ngomong begitu. Nauzubillah min dzalik. Ya. Muslim ibadah haji umroh tiap tahun umroh. Ya.
tapi membiarkan dan membenarkan praktek-praktek yang terjadi di tengah masyarakat ini, praktek kemungkaran-kemungkaran. Nah, ini yang namanya sudah dicuci otak anak-anak kita, generasi kita, walaupun agamanya lahiriahnya Islam, tapi sudah cara bertindak dan berfikirnya itu tidak lagi mencerminkan Islam. Ya. Kalau dalam bahasa Al-Quran, yuhibbuhum wa yuhibbunah, adzillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Bukan hanya mencintai Allah, bukan hanya dicintai oleh Allah, tapi juga mereka berakhlak yang benar kepada sesama muslim. Adzillatin 'alal mu'minin, mereka ini lemah lembut kepada orang-orang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, mereka ini orang-orang yang tegas kepada orang-orang kafir. Kalau dalam surat Al-Fatah bahasanya apa? Ruhama asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ya. Keras, tegas kepada orang kafir dan lembut kepada orang-orang beriman, sesama orang-orang beriman. Tapi kalau sekarang prakteknya berbeda. Sama orang Islam tahzir, saling mencela, saling memfitnah, saling menjelekkan. Ya, nggak boleh begini orang Islam. Ya, merasa diri paling sunnah, merasa paling benar, merasa paling ahlu sunnah wal jamaah. Yang lain bukan ahlu sunnah jamaah, yang lain sesat, yang lain neraka. Nah, itu nggak boleh begitu. Ya. Keras kepada sama Islam. Ya, ada modelnya banyak nih yang keras kepada Islam ya. Walaupun keras bukan dalam pengertian fisik, tapi lisannya itu tajam kepada sesama umat Islam. Ya, lisannya tajam kepada sama umat Islam. Ya. Ada yang sekarang model kemarin. Ya, bacalah di berita-berita itu. Ya, lembaga dakwah ormas Islam minta ke pemerintah melarang penyebaran Wahabi katanya. Ya, entah Wahabi yang mana ini yang ditunjuk. Ya, dulu awal abad 20 yang disebut Wahabi itu ya Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad. Nggak tahu sekarang yang mana ini yang ditunjuk Wahabinya. Ya, kalau ini juga suruh dilarang berarti disuruh bubarin ormas-ormas Islam itu yang tua-tua itu. Atau yang mana yang Wahabi? Ya. Ya. Hijrah fest, anak-anak muda hijrah, generasi milenial diminta dilarang, jangan bikin karena ditunggangi, disusupi oleh anti NKRI, anti Pancasila, suka mengkafirkan, membid'ahkan loh. Nggak ada itu. Saya kenal semua itu anak-anak muda, artis-artis hijrah yang di Hijrah Fest itu semua selalu konsultasi ke kita. Nggak ada mereka mengajarkan begitu, membidah-bidahkan orang kafir, mengajak orang anak muda ini berdakwah, didakwahi ya, supaya dekat kepada Islam, supaya bangga dengan keislaman. Nggak ada ngurusi masalah-masalah bidah-bidah itu, apalagi mengkafir-kafirkan, nggak ada ya. Kenapa bisa seperti ini ya, tidak lembut, tidak sayang kepada sesama umat Islam. Ada lagi contohnya yang model-model yang tadi disuruh dilarang ya. Kalau umat Islam kritis kepada pemerintah, dulu aksi massa berapa itu 212 ya, ada dari sini ke sana Jakarta ada 411. Oh, ramai umat Islam protes karena penistaan agama ya. Ada kelompok Islam tuh yang bikin tandingan. Kita bikin di Istiqlal, dia bikin lagi kajian di sana. Dia bilang yang kumpul di Monas 212. Kalau yang kelompok sana tadi bilang itu bukan umat Islam, itu namanya Monaslimin. Ya, bukan minal muslimin, tapi Monaslimin, orang Islam yang kumpul di Monas. Bilang lagi sholat Jumat di lapangan bid'ah. Nggak benar itu katanya. Ya, kata siapa? Kata Kiai Fulan. Dulu ada yang ngomong gitu. Ya, itu untuk merendahkan dan untuk menjelekkan sesama umat Islam. Ada lagi yang bilang itu yang kumpul 212
itu kumpulan-kumpulan apa itu? Khawarij katanya. Anjing neraka. Gila ngomongnya ini. Ya. Udah pakai bahasa binatang nyebut kepada sesama umat Islam. Nauzubillah min zalik. Ini coba. Apa begini generasi umat Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW? Tajam lidahnya kepada sesama umat Islam, ya. Tidak lembut kepada sesama umat Islam, saling mencela, saling tahdir. Jadi sekarang ini sudah banyak yang memerankan dirinya ormas Islam ini yang mau jadi polisi akidah dan polisi fikih, ya. Apa kerja polisi di jalanan? Tilang. Kapolri saja sudah melarang tilang di jalan. Tilang itu pakai elektronik, e-tilang namanya. Walaupun e-tilang itu kadang-kadang nggak jeli juga, ya. Kan dia pakai kamera tuh dipoto. Saya pernah datang surat ke rumah, dapat tilang. Apa ini? Dipoto, katanya nggak pakai sabuk. Masya Allah, kagak pakai sabuk lah. Saya bilang, saya telepon Korlantas Polda, ya. Kebetulan yang dulu azan di mana tuh, di Monas tuh, ya, 212 tuh yang azan itu beliau. Pak Korlantas, kepala Korlantas ini, saya bilang, mohon maaf Pak, ini saya dapat surat begini, saya fotoin itu. Masa saya dibilang nggak pakai sabuk? Saya ingat tanggalnya, jamnya. Nah, ini saya baru keluar dari pengajian di Sepeda DKI di Jalan Abdul Muiz, lewat Harmoni, tahu Harmoni? Di tengah kota itu, saya arahnya rumah itu mau ke arah Kota Tua dari situ. Masa saya dibilang foto nggak pakai sabuk? Itu nggak ngelihat apa? Di situ ada warna hitam, saya pakai baju putih kan, pakai baju putih saya. Itu nggak lihat ada warna hitamnya dikit. Coba digedein dikit tuh, suruh anak buahnya, ya, suruh zoom, dia diperbesar gambarnya. Ya. Kalau nggak kelihatan wajar, karena saya orangnya pendek, ini ketutup nih sama leher saya. Saya keluar rumah aja udah langsung otomatis pakai sabuk. Ya. Saya pakai sabuknya yang otomatis, ya, yang tinggal begini aja. Ya. Oh, malas, sesak juga Pak. Ya. Perutnya ini udah maju nih, perutnya berkemajuan. Bukan Islam yang berkemajuan. Itu salah. Ini sekarang yang main tilang-tilang, nggak boleh pengajian, nggak boleh ini, nggak boleh event-event Islam. Ini sesama orang Islam. Kita jadi polisi akidah, kita jadi polisi fikih, suka mentahzir, mencela-cela, nggak boleh begini, ini haram, ini anu-anu, macam-macam, la haula. Jadi kita ini saling serang, diadu domba, ya. Nauzubillah min zalik. Bukan begini generasi kebangkitan Islam. Bukan begini generasi yang diinginkan oleh Al-Quranul Karim. Dia mestinya apa? Adillatin alal mu'minin. Ayo, kalau kita sesama umat Rasulullah, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati. Ada perbedaan dalam furu'iyah, dalam ikhtilaf, kita ada perbedaan, kita hormati. Jangan kita celak-celak. Akhirnya apa? Satu tilang sana, satu ini ditilang, ya. Ini udah jadi polisi akidah semua sekarang, jadi polisi fikih semua ini sekarang, ya. Akhirnya apa? Saling curiga, fitnah di mana-mana di tengah-tengah umat Islam. Masjid rebutan masjid menjadi pengurus, ya, diambil pengurusannya, datang jamaahnya semua ke sana. Wah, gimana? Akhirnya apa? Di tempat lain ini akhirnya Muhammadiyah kena fitnah juga, disebut Wahabi, nggak boleh dibangun masjidnya di mana? Di Aceh, di mana tuh? Di Banyuwangi katanya begitu, ya. La haula wala quwata illa billah. Ini umat Islam jadi begini terus, ya. Sementara orang kafir meskipun dia banyak perbedaannya, ya, Nasoro itu banyak perbedaannya Pak, sektenya banyak, tapi dia tetap bisa menampakkan kekompakannya, ya. Mereka bersatu kalau menghadapi umat Islam, ya. Kita lagi disibukkan sekarang politik identitas, ya. Umat Islam nggak boleh, jadi politik identitas diarahkan ke kita semua. Padahal
non-muslim juga politik identitas. Dia milih orang yang seagama dengan dia, sesuku dengan dia, wajar. Nggak ada yang salah dengan politik identitas. Apa yang mau diinginkan sekarang politik identitas itu, kita dilarang identitas, lalu kemudian kita berpolitik tanpa identitas. Berpolitik yang kemudian culas, politik yang kemudian mengangkangi konsensus bangsa, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Ini kan culas-culas semua sekarang. Itu yang namanya politik tanpa identitas. Ingin ganti Pancasila jadi Trisila, jadi Ekasila. Ya. Sementara umat Islam ingin menjaga Pancasila ini sebagaimana yang dirumuskan oleh para founding fathers kita, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ini bahaya sekali. Makanya kita umat Islam dibikin gaduh terus, dibikin ribut terus supaya kita berantem, sehingga umat yang mayoritas ini akhirnya lemah, terpecah-pecah, lemah, ya. Tidak kuat, tidak bersatu. Nah ini kita harus sadar. Jangan mau kita dipecah belah, jangan mau kita diadu domba. Domba itu yang paling enak disate, dimakan, bukan diadu, apalagi sesama umat Islam. Insya Allah. Dari kekuatan akidah melahirkan akhlakul karimah melahirkan muraqabah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, selalu merasa diawasi. Baru di periode Madinah ayat-ayat tasri, ayat-ayat syariah turun berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan dengan politik, sehingga hati kita, pikiran kita dan tindakan kita ini semua diwarnai oleh Al-Quran sesuai dengan apa yang diamalkan, dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita membangun generasi sekarang nggak gampang, membangun tantangan, menghadapi tantangan yang dihadapi oleh umat Islam ini juga tidak gampang. Kuncinya adalah wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Bersatulah, berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah, yaitu al-Islam, yaitu Al-Quran, yaitu As-Sunnah An-Nabawiyah Asy-Syarifah, dan jangan kita bercerai-berai. Jangan kita seperti Yahudi, diungkapkan dalam Quran, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu mengira mereka bersatu tapi hati mereka tercerai-berai. Itu untuk Yahudi. Sekarang Yahudinya bersatu, kitanya yang bercerai-berai. Nauzubillah min zalik. Ya, demikian saya wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan, question. Silakan Bapak, ada yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu saja pertanyaan Ustadz terkait dengan mentarbiyah anak tadi. Ada kalimat terakhir ini bahwa seberapa banyak kata-kata yang kita sampaikan kepada anak itu sedikit sekali yang ia ambil, melainkan mereka akan melihat tingkah laku kita atau akhlak kita. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak tidak akan menilai kita dari sekedar perkataan, ya, tapi anak itu akan melihat konsistensi orang tua, konsistensi antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan, tindakan. Makanya saya agak hati-hati kalau ngasih janji kepada anak. Ya, kadang-kadang kita ngejanji pengen ajak dia jalan-jalan, tapi ternyata ada tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita, dakwah sosial di tengah masyarakat yang harus tidak bisa ditinggalkan. Akhirnya nggak jadi apa yang kita janjikan. Nah, biasanya anak itu protes. Ah, abah ini cuma ngomong aja, bilangnya mau ke Bandung, mau jalan, tapi dia yang jalan sendiri, nggak pulang-pulang katanya. Suka begitu saya diomelin sama anak juga suka ngomel juga sekarang orang tua. Tapi itu jadi cermin buat saya, buat kita, ya orang tua, ya, bahwa kita memang harus menyeimbangkan antara
pendidikan di dalam keluarga dengan tugas-tugas kita di luar. Dan kita jangan mudah untuk mengucapkan sesuatu, janji sesuatu kepada anak. Ya, karena anak akan menilai, walaupun tugas kita ini mulia, tugas kita ini benar, tapi jangan sampai nanti anak itu punya kesimpulan, wah bapak saya cuma ngomong aja, gitu ya, nggak ada realisasinya, nggak ada buktinya. Nah, jadi di dalam Al-Quran itu kan dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Antara ucapan dan perbuatan harus seimbang, harus selaras. Jangan sampai, kenapa kamu mengucapkan sesuatu apa yang tidak kamu kerjakan. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar dosanya di sisi Allah, ya, an taqulu ma la taf'alun, kamu mengucapkan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Nah, kenapa Rasulullah itu sebagai suri tauladan yang sempurna bagi kita? Beliau ini punya ciri satu kata satu perbuatan. Apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang dilakukan. Itulah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak pernah ingkar janji, nggak pernah berdusta, nggak pernah mengecewakan. Ada dalam hadis dalam kitab Syama'ilun Nabi mengatakan, ketika Ali bin Abi Thalib menggambarkan bagaimana kepribadian Rasulullah SAW, ya, itu menarik. Ketika ditanya oleh Al Husain, ya wahai ayahku, wahai Ali, ya, gambarkan kepada saya tentang akhlaknya Nabi SAW, Rasulullah. Maka Ali radhiyallahu anhu menjawab. Di antara jawabannya itu panjang hadisnya, ya. Di antara jawabannya, Rasulullah itu la yu'isu, ya, rajihi wala yukhayyabu fihi. Nabi SAW itu tidak pernah membuat kecewa orang lain yang memerlukan bantuan dari beliau. Itu nggak pernah buat kecewa. Tidak pernah membuat mereka sakit hati, ya. Maka itulah ini tauladan dari Nabi SAW kepada kita untuk kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah. Demikian. Terakhir ada Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya begini Ustaz, kan dulu sebelum hijrah kan Madinah Yasrib itu kan disiapkan selama setahun sama Mus'ab bin Umair. Waktu itu belum ada, hanya 12 orang kan yang Islam, selebihnya masih belum. Kemudian belum ada masjid juga. Lalu bagaimana sahabat Mus'ab waktu itu menanamkan keimanan, kemudian mengajak kepada keislaman tuh realnya kayak gimana Ustaz? Apa di jalan-jalan atau gimana? Dakwah Rasulullah ke Madinah itu sudah dimulai di akhir periode Makkah, ketika musim haji tahun ke-12 dan tahun 13 kenabian, ya. Musim haji tahun ke-12 itu terjadi peristiwa Bai'at Aqabah yang pertama. 12 orang dari Madinah masuk Islam dan menyatakan bai'at di hadapan Rasulullah. Tahun berikutnya Bai'at Aqabah yang kedua, musim haji juga. Karena zaman jahiliyah itu orang-orang musyrik haji juga, Pak, ya, melanjutkan tradisinya Ibrahim dan Ismail alaihimassalam. Orang-orang musyrik dari semua penjuru Jazirah Arabia datang ke Mekah, ya, berhaji, tapi hajinya haji model syirik. Kalau tawaf, sa'i, telanjang, ya, nggak pakai baju ihram. Ya, pokoknya dia ingin kata orang jahiliyah itu, kita ingin berserah diri kepada Allah sebagaimana kita waktu lahir, katanya. Ya iya, waktu lahir lu nggak pakai baju karena belum balik, ya. Nggak ada rasa malunya. Bahkan kalau ngelihat anak bayi nggak pakai baju kan lucu. Nah ini ente udah gede, tawaf keliling Ka'bah nggak pakai baju, gondal gandul. Bagaimana orang bisa khusyuk ibadah? Ngaco, ya kan? Terus talbiyahnya labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika illa syarikan huwalak, ya.
tamlikuhu fima malak dan seterusnya, itu kan syirik talbiyahnya. Ya, ini lalu kemudian direformasi oleh Rasulullah SAW, dibersihkan dari kemusyrikan, diganti dengan syariat haji sebagaimana aslinya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, di Baiat Aqabah pertama 12 orang, Baiat Aqabah yang kedua itu sudah 70 laki-laki dan berapa perempuan itu? Kurang lebih semuanya totalnya sekitar 78 atau 79. Nah, inilah cikal bakal umat Islam di Madinah. Jadi Mus'ab bin Umair bukan sendirian. Ini sudah jadi pendakwah juga ini. 12 orang ini tambah yang Baiat Aqabah yang kedua sekitar 70-an orang, 73 orang, 75 orang. Ini yang kemudian membantu Mus'ab bin Umair untuk menyebarkan dakwah Islam. Kenapa di Madinah itu cepat berkembang Islam walaupun Nabi SAW belum masuk ke Madinah? Karena sudah ada tantangan dari Yahudi. Jadi Yahudi ini jadi common enemy di Madinah. Ya, ini kabilah Aus dan Khazraj itu dibikin lemah, diadu domba oleh Yahudi. Ya, karena Yahudi di Madinah udah petantang petenteng, bilang, kalian orang Arab, kalian gak bakal bisa melawan kami, kamu gak akan menang melawan kami, melawan dominasi ekonomi Yahudi. Kenapa? Karena Nabi akhir zaman akan lahir dari kalangan kami ini, dari Yahudi Madinah. Ternyata kan meleset. Nabi akhir zaman ini kagak lahir dari orang Yahudi di Madinah, lahirnya di Mekah, bos. Maka orang-orang Aus dan Khazraj yang sudah puluhan tahun menderita, diobok-obok, diadu domba oleh orang Yahudi, laknatullah, di Madinah. Mereka dengar ada Nabi akhir zaman di Madinah, diutus oleh Allah di Mekah dari kalangan Quraisy, ya, mendengar ada tantangan dari orang Yahudi seperti itu, maka orang Madinah ini punya common enemy dan mereka ingin mendapatkan seorang pemimpin ini. Inilah pemimpin akhir zaman Rasul yang diutus oleh Allah di Mekah. Maka itu perasaan ini secara sosiologis itu merasuk ke dalam diri orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang Ansar. Kenapa? Karena sudah ditantang oleh Yahudi. Nah, sekarang kan persoalannya cepet-cepetan mana, dulu-duluan mana ini. Ya. Maka mereka yang sudah terbelah sekian puluh tahun, sekian ratus tahun karena ulah dominasi Yahudi di Madinah, mereka cepat-cepat ingin bersatu, mereka ingin ada pemimpin, dan ini kesempatan datang, mereka berbaiat kepada Rasulullah di Baiat Aqabah Ula dan yang kedua di Makkah di musim haji. Itulah dakwah. Jadi cepat sekali Islam berkembang itu. Karena apa? Karena selain ada faktor akidah yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair dan kawan-kawannya, kaum muslimin Ansar yang ikut Baiat Aqabah pertama dan kedua, juga ada faktor sosiologis. Ketika orang Madinah ini betul-betul merindukan adanya seorang pemimpin yang bisa menyelamatkan mereka dari rongrongan kaum Yahudi. Ya, dan itu terjadi. Mus'ab bin Umair kan ahli Quran. Dia orang yang necis, orang yang rapi, ya, wangi, harum, anak muda ini luar biasa, ya. Dia meninggalkan kota Makkah, kemudian pergi ke Madinah itu untuk mengembangkan dakwah Islam di sana dan berhasil, ya. Itulah duta Rasulullah, duta Islam yang pertama di Madinah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah illadzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dengan jawaban beliau Al-Ustaz Fahmi Salim LCMA Hafidhahullah Ta'ala yang terakhir tadi, berakhir pula kajian spesial kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang telah beliau sampaikan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah. Ya, terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya. Ya, ini progres kita terbaru. Dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insya Allah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insya Allah mau udah jadi. Alhamdulillah kedukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah.